Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, Sari Konde Ibu Indonesia sangatlah indah. Abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Kalau saya sebagai saksi perjuangan beliau, ya berarti orang dekat dengan Sukmawati ya, melihat beliau itu sepertinya kok selama ini suka dengan Hindu, dengan Bali. Bisa memberi syafaat itu Bung Karno atau Nabi Muhammad SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kali ini kita akan mengulas sebuah berita yang ngeri-ngeri lucu. Ya, bukan ngeri-ngeri sedap lagi, tapi ngeri-ngeri lucu. Tentang seorang tokoh yang konon informasinya mau pindah agama. Katanya sih dari Islam ke Hindu. Nah, saya ketika pertama kali mendengar informasi ini dikasih tahu teman sebelum saya baca berita, mendengar informasi bahwa Sukmawati mau pindah agama, mau pindah ke agama Hindu. Saya malah bingung, lah emangnya dia agama sebelumnya apa? Nah, beritanya sih agama Islam. Loh, masa sih? Iya. Kok saya nggak pernah melihat dia punya riwayat beragama Islam? Kok nggak pernah kita ngelihat ada jejak-jejaknya dia sebagai seorang muslimah? Kok nggak pernah nampak aroma atau khas Islam gitu ya? Nah, tapi untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu ya beritanya seperti apa. Nanti kita ulas lebih lanjut. Entah saya saja yang salah menyangka atau seperti apa ya. Tapi coba kita cek dulu beritanya seperti apa sih aslinya. Ya, ini kita simak dari FIFA ya, fifa.co.id yang diterbitkan dipublikasikan hari Jumat 22 Oktober 2021 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, berarti Jumat malam ya atau malam Sabtu. Ya, di sini disebutkan sahabat. Nah, ini ada undangannya ya. Undangannya. Nah, judulnya Sukmawati Soekarno Putri akan pindah agama dari Islam ke Hindu. Dari Islam ke Hindu. Oke, ini undangannya. Wah, ini fotonya ya. Dan latarnya ini ya seperti ini, khas Hindu ya. Di bawah ada tulisan Ibu Sukmawati Soekarno Putri kembali ke pangkuan agama Hindu Dharma Sudiwadani. Judulnya undangan proses ritual Sukmawati Soekarno Putri pindah agama ke Hindu. Ini undangannya, ya undangannya mirip-mirip undangan nikahan ya. Saya baru tahu juga kalau pindah agama pakai undangan begini ya. Iya, oke. Ya, di sini saya nggak bacakan semuanya, intinya saja memohon doa restu dalam upacara Sudiwadani dalam kurung proses ritual kembali ke agama Hindu. Sukmawati Soekarno dalam kurung Ratu Niang Sukmawati, Putri Proklamator Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno, yang akan diselenggarakan pada Selasa 26 Oktober 2021 di Bali. Oke. Ya, ini. Sepertinya pelaksananya ya, Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Oke, dan seterusnya. Oke, nggak saya bacakan semuanya, tapi intinya ini undangannya seperti ini yang bersangkutan ya.
Sukmawati Soekarno Putri. Ini fotonya. Ya, luar biasa cantik ya di sini ya. Sekali lagi luar biasa cantik di sini ya. Oke. Oke, kita baca beritanya. Putri dari Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri akan menjalani ritual berpindah keyakinan dari Islam ke Hindu. Sekali lagi dari Islam ke Hindu. Hal ini tersebut akan dilangsungkan di kawasan Soekarno Center Heritage di Balai Agung Singaraja, Bali. Oke, dalam agama Hindu disebut Sudi Wadani. Jadi semacam pembacaan kalimat syahadat ya. Kata Kepala Soekarno Center di Bali, Arya Wedakarna saat dikonfirmasi pada Jumat 22 Oktober 2021. Lanjut Arya, hal tersebut akan digelar pada 26 Oktober 2021 mendatang, tepat saat ulang tahunnya yang ke-70. Oh, udah 70 tahun beliau ini ya. Luar biasa, oke. Perpindahan tersebut telah rampung. Adik dan kakaknya pun anak-anaknya diundang dalam kegiatan tersebut. Lokasinya itu sendiri disebut merupakan tempat Ibunda Bung Karno Ida Ayu Nyoman Rai Srimben. Oke. Upacara sederhana dengan prokes dan undangan terbatas nanti dipimpin oleh pendeta-pendeta Hindu katanya. Dapat izin keluarga Sukmawati sendiri, kata Arya, telah meminta izin dan restu kepada seluruh keluarga Soekarno, termasuk Megawati Soekarno Putri, Muhammad Guntur Soekarno Putra, dan Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Wah. Pun kepada ketiga anak Sukmawati ya, 3 anak Sukmawati juga sudah minta izin beliau ya. Yaitu Gusti Pangeran Haryo Paunda Karna Sukma Putra Jiwa Negara. Ayo sahabat, saya tantang untuk mengucapkan ulang. Menghafal ya. Aduh. Terus Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati. Wah, dan terakhir Muhammad Putra Purwira Utama Werestui. Wah, Masya Allah namanya. Juga memberi izin. Ya, artinya sudah direstui oleh keluarga besar Sukmawati ya. Sementara itu alasan Sukmawati, nah ini penting ya kita baca sahabat. Sementara itu untuk alasan Sukmawati kembali ke agama Hindu setahu dia mungkin karena Sukmawati sangat dekat dengan kultur Hindu ya. Apabila ke Bali beliau selalu minta diagendakan ke pura bertemu dengan pendeta Hindu. Ya, ini potret Sukmawati di pura ya nampaknya ya, seperti dalam upacara perayaan ya khas Hindu nampaknya ya, kita nggak tahu persis, tapi yang saya tahu ini acara tahun 2009, jadi sudah lebih 10 tahun ini Sukmawati di seperti ini ya. Oke. Kemudian lanjutnya kata dia pada tahun 2021 ini yaitu mungkin saja dengan mendapat petunjuk dari leluhur. Mendapat petunjuk dari leluhur dan perjalanan spiritual yang sudah lama kembali ke agama Hindu. Agama Hindu sendiri dianut neneknya sekaligus Ibu Soekarno, Nyoman Rai Srimben. Setahu saya dari diskusi dari kebiasaan datang di Bali sudah lama dekat dengan mencintai agama Hindu dan Bali. Oke. Ya, soal keyakinan tentu haknya dia. Haknya Sukmawati Soekarno Putri. Jadi mau ke agama Hindu atau memang beragama Hindu tapi ya beragama Hindu. Entahlah ya, tetapi ini cukup menarik juga. Kenapa menarik? Karena selama ini yang dikatakan dari Islam ke Hindu, tapi saya tidak melihat dia ini ada unsur-unsur Islam selama ini. Bahkan pembelaannya terhadap Islam itu yang nggak ada tanda-tandanya, tapi penampilannya sampai karakternya sampai aktivitasnya dia selalu dekat dengan kultur Hindu. Oke, nggak masalah, itu hak pribadi masing-masing. Nah, sekarang coba saya mau sedikit piknik ke berita lain ya, yang diberitakan di media lain.
masuk ke CNN. Oke. Ya, ini juga hampir sama dengan yang diberitakan oleh fifanews.co.id tadi ya. Pindah agama Hindu, Sukmawati akan jalani ritual di Bali. Ini dipublikasikan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pagi tadi 9.56 waktu Indonesia Barat. Saya langsung saja ke bagian bawah, ada kalimat yang bagi saya cukup menarik untuk kita cermati ya. Ya, ini pernyataan dari Bung Arya tadi ya, yaitu pemimpin Soekarno Center di Bali ya. Ini kata beliau, kalau saya sebagai saksi perjuangan beliau, ya berarti orang dekat dengan Sukmawati ya, melihat beliau itu sepertinya kok selama ini suka dengan Hindu, dengan Bali. Ya, itu hak. Selalu minta datang ke pura-pura. Ya, jadi kalau Sukmawati kata beliau selalu minta datang ke pura-pura. Nah, pura ini adalah tempat ibadah bagi saudara kita yang beragama Hindu ya. Udah puluhan tahun ini dan suka membaca kitab suci Hindu, suka berdiskusi dengan para biksu, para pendeta-pendeta pemangku kami, pemangku tokoh umat Hindu ya, ujar Arya. Oke. Baik, sahabat. Jadi kalau berdasarkan berita, Sukmawati ini mau pindah dari agama Islam ke agama Hindu. Nah, sekarang saya penasaran, seperti apa sih keislaman beliau? Seperti apa sih pemahaman beliau? Jadi tadi saya katakan, saya tidak mendapatkan jejak yang menunjukkan bahwa dia mau melaksanakan aktivitas keislaman sebagai layaknya seorang muslimah. Ya, entah tadi dikatakan kembali ke Hindu, sebelumnya Hindu baru dia ke Islam atau ke Hindu, atau secara filosofis sama seperti kita Islam, karena kalau orang masuk ke Islam bukan masuk Islam, tapi sebenarnya kembali kepada Islam. Ya, apakah seperti itu? Apa memang beneran dia kembali ke Hindu? Berarti dulunya mungkin beragama Hindu, kemudian pindah ke agama lain, terus masuk lain. Wallahu alam ya, kita nggak tahu persis. Yang jelas kita hanya melihat dari sisi berita. Sahabat, nah sekarang coba kita lihat seperti apa pemahaman dia tentang Islam. Coba kita ulas. Kita dengarkan sama-sama ya, sahabat Cekidot. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, Sari Konde Ibu Indonesia sangatlah indah. Lebih cantik dari cadar dirimu. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Gemulai gerak tarinya adalah ibadah. Ya sahabat, dengar sendiri tadi, ini pengakuan dia bahwa dia tidak mengerti syariat Islam. Tidak tahu syariat Islam. Kalau tidak tahu syariat Islam, berarti selama ini ngapain? Kan untuk bisa ibadah, kan harus tahu syariat Islam. Sholat, untuk bisa puasa, untuk bisa zakat, untuk bisa berhaji atau umroh bagi yang mampu, itu kan harus ngerti. Kemudian untuk menikah itu juga syariat Islam. Kemudian makan yang halal itu syariat Islam. Kemudian bermuamalah secara adil itu juga syariat Islam. Kemudian orang yang meninggal harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, itu juga syariat Islam. Kalau itu nggak tahu, terus selama ini dia ngapain? Berarti nggak ibadah dong ya. Kalau nggak ibadah, ya nggak mungkin dipercaya bahwa dia seorang muslimah. Apalagi ya sesuai pengakuan siapa tadi yang Arya ya, Pak Arya ya, bahwa dia malah ya udah belasan tahun dia ke pura. Yang dipelajari apa? Ya kitab Hindu. Dia dekat dengan tokoh-tokoh Hindu, dengan pendeta, dengan biksu. Nah, sementara pernah nggak lihat dia aktif
atau dekat atau beribadah ke masjid? Enggak. Berarti selama ini ya Anda nilai sendiri. Itu yang pertama. Pengakuan dia sendiri bahwa tidak mengerti, tidak tahu syariat Islam. Tapi dia tahu soal kidung Indonesia. Itu ya, satu. Terus yang kedua, dia membandingkan antara azan dan kidung. Ya, kalau soal mau nyari indahnya, mau nyari merdunya, mau jadi yang sesuai dengan selera kita, ya mungkin ya kalau gitu azan dikasih variasi ya, diiringi musik, kasih reggae gitu ya, atau mungkin remix sih, atau mungkin ngejazz gitu, ngepop, dangdut, rock atau apa gitu ya. Enggak, ini kan ibadah. Ini bukan untuk jogetan, untuk memuaskan selera orang. Harus begini, nadanya diatur sedemikian rupa, kemudian kalau perlu syairnya yang gimana, yang sesuai dengan kekinian gitu. Enggak, ini ibadah, bukan untuk menyesuaikan dengan selera kita. Ya. Jadi dengan membandingkannya dengan kidung, itu problem, dan enggak mungkin seorang muslim menilai dan memaksakan seperti itu. Enggak. Membandingkan sendiri itu udah masalah. Nah, kalau tadi kita paham akhirnya bahwa dia sendiri mengaku tidak tahu syariat Islam, padahal dia di beritanya ini ngaku pindah agama dari Islam ke Hindu. Nah, sekarang coba kita simak di video yang lain, dan itu juga jauh lebih kontroversi daripada yang tadi. Oke, coba kita sama-sama sahabat. Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Tolong jawab, silakan anak-anak muda. Saya mau tahu jawabannya. Ayo jawab, nggak ada yang berani. Ya, mungkin ini kali yang dinamakan dengan nalar error font 404. Coba dinalar. Bagi yang berpikir sehat, baik jasmani maupun rohani, nalarnya berfungsi dengan baik. Coba, bagaimana mungkin orang membandingkan tokoh yang hidup di abad ke-6-7 dibandingkan dengan yang hidup di abad 20, kemudian konteksnya di sini berhubungan dengan yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan di negeri ini. Kira-kira sehat nggak pikirannya? Saya tidak berani memastikan, biarlah sahabat itu yang akan menilai seperti apa kualitas kemampuan nalar makhluk yang satu ini. Itu ya. Kemudian Nabi dinarasikan seperti itu. Nabi kalau dia benar-benar muslimah, pernah jadi orang Islam, mustahil dia menarasinya seperti itu, ya. Tapi makanya saya katakan saya nggak percaya, sebab orang muslim ya, ketika menyebut kata Nabi, menyebut nama Nabi seperti Nabi Muhammad SAW, nggak cukup hanya menyebut Nabi Muhammad, ada takzim, ada solawat, ya. Nggak sembarangan, nggak bisa diperlakukan, dipanggil sama seperti teman kita, adik kita, tetangga kita, nggak bisa. Kalau dia benar-benar muslim, nggak akan menyebut seperti itu. Ya, cukup menyebut Nabi Muhammad, dan penyebutannya Masya Allah direndahkan banget, kemudian disejajarkan, bahkan dibandingkan dengan bapaknya. Ya memang sih Bung Karno, proklamator, ya sangat kita hormati, sangat kita hargai, tetapi yang nggak pantas juga dibandingkan dengan Nabi, selain bukan sebagai pembanding yang tepat, yang berbeda masa dibandingkan.
konteksnya dengan kemerdekaan. Masa iya Nabi memperjuangkan kemerdekaan di abad 20 sementara beliau hadir di abad ke-6 dan ini di awal abad ke-7. Ini kan aduh, kayak apa makhluk yang satu ini. Saya sangat yakin andai kata Bung Karno masih hidup, bapaknya, ayahandanya itu masih hidup, tiba-tiba anaknya nanya begitu, itu pasti ditampol. Parah banget ya. Aduh, nggak nalar banget gitu loh, heran ya. Terus yang begini masih dianggap bapak, oh dia pindah dari Islam ke Hindu. Ketawa guling-guling. Nah sahabat, pada umumnya orang itu merumuskan jawaban, membuat jawaban, merangkaikan jawaban yang salah. Ini pertanyaannya aja yang salah. Bayangkan, kemampuan membangun pertanyaan, menciptakan pertanyaan, membuat pertanyaan, menarasikan pertanyaan aja salah. Dari situ kita udah paham seperti apa orang ini ya. Pertanyaan yang sangat irasional dan koplak ya, itu tadi ternyata dilatar belakangi oleh pemikiran seperti ini ya. Coba kita dengarkan apa yang dipikirkan oleh busuk ini. Jadi begini saudara-saudara, memangnya kita nggak boleh menghargai, menghormati orang-orang mulia di awal-awal, pokoknya di abad modern lah. Apakah hanya selalu yang menjadi suri toladan tuh hanya nabi-nabi? Ya oke, nabi-nabi, tapi perjalanan sejarah yang makin ada revolusi industri. Apa kita nggak boleh menghargai seperti Thomas Jefferson, nggak boleh menghargai seperti Thomas Alva Edison, orang-orang mulia untuk kesejahteraan manusia? Saya kira itu suatu pemikiran yang nggak benar kalau nggak boleh menghargai atau menghormati mereka-mereka yang berbudi mulia. Lah orang ini kira-kira habis makan apa ya? Ngomong-ngomong gak jelas. Ada masalah dan dendam apa ya dia? Nah ketika dikonfirmasi oleh presenter di salah satu media televisi, dia bilang ada tangan-tangan jahil yang mengedit narasi dia. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Padahal kalau kita simak ya analisis narasinya, saya juga pelan-pelan menyimak urutannya, konteks dan konten pertanyaannya, terus penjelasannya, nampaknya nggak ada yang menunjukkan perubahan akibat potongan atau pengeditan ya. Jadi ngeles aja sih sepertinya. Nah sahabat, kan nggak ada yang larang kita untuk menghormati tokoh yang berjasa untuk kemaslahatan umat manusia. Nggak ada ya. Kenapa dia ngomong-ngomong seperti itu nggak jelas ya. Karena mereka juga manusia yang diberi ilham oleh Tuhan Sang Pencipta hingga bisa membangun sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya banyak orang-orang yang berjasa di dunia ini yang memang kita hormati, kita hargai ya. Dalam upacara kita mengheningkan cipta kan ada kan, mengenang para pahlawan yang mendahului kita, itu sebagai bentuk penghormatan, penghargaan. Begitu juga terhadap guru yang mendidik kita. Bahkan kita ada lagu namanya himne guru gitu ya. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Itu kita nyanyikan biasanya pada saat upacara dan hampir tiap hari, hampir tiap minggu ya. Kita hormati, kita kenang dari dulu gitu. Lah si busuk ini kok nggak tahu, lalu ngomong-ngomong nggak jelas ya, aneh. Ya biasalah kalau udah sepuh ya, kadang-kadang ngomongnya ngelantur. Nah terhadap tokoh yang berjasa memang kita hormati, kita muliakan sebagaimana mestinya, betul ya. Nah begitu juga terhadap para nabi, kita muliakan sebagaimana mestinya, tentu dengan cara dan adab spesifik yang telah ditentukan oleh Allah, Tuhan Sang Pencipta Nabi dan juga pencipta tokoh-tokoh yang berjasa di dunia ini. Oke? Nah, kalau membedakan cara menyikapi nabi dan proklamator aja nggak bisa, mosok gitu dikata muslim mau pindah dari Islam. Nah berarti dia nggak tahu
gimana seorang muslim mengimani nabi. Padahal itu masuk rukun iman sih sebenarnya ya. Mengimani nabi, kemudian bagaimana adab kita terhadap nabi, itu masuk di rukun iman. Setelah mengimani, ya gimana mengikuti nabi sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah, ya. Nabi sebagai uswatun hasanah. Nabi sebagai model yang diutus oleh Allah untuk kita ikuti, untuk diikuti oleh umat manusia. Nah, termasuk juga diikuti oleh bapaknya Sukmawati, yaitu Insinyur Soekarno kan. Beliau Soekarno, ya, walaupun beliau orang nomor 1 di negeri ini di masa Orde Lama, tokoh yang menggetarkan dunia internasional di masanya, ya, tetapi tetap saja kalau beliau bertahiyat dalam sholat, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam, diucapkan saat duduk iftirash maupun duduk tawarruk, ya, sebagaimana duduknya seorang hamba beribadah kepada Allah. Nggak ada tuh Bung Karno karena merasa tokoh penting berjasa memperjuangkan kemerdekaan gitu ya, tapi mengagungkan dirinya lantas bertahiyat menyebut namanya sendiri misalnya, kan enggak. Atau nama tokoh yang berjasa yang membuat karya yang luar biasa di dunia ini, enggak. Tetap saja bertahiyat, ya, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tuntunan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan dia ternyata nggak tahu gitu ya, Sukmawati nggak tahu bagaimana cara kita memuliakan, bagaimana adab kita dalam syariat, dalam ritual memperlakukan Nabi seperti apa. Nah, kalau busuk nanya siapa yang berjasa di abad 20 memperjuangkan kemerdekaan, apakah Insinyur Soekarno atau yang mulia Nabi Muhammad? Maka di akhir reaction ini saya pun bertanya, di akhirat ketika semua dibangkitkan di padang mahsyar, di masa bisa memberi syafaat itu Bung Karno atau Nabi Muhammad SAW? Sekali lagi, yang bisa memberi syafaat tuh Bung Karno atau Nabi Muhammad SAW? Ayo, masih mau membandingkan? Yang beneran muslim tentu paham. Yang mengaku muslim padahal aslinya enggak, tentu enggak akan paham. Dan itu dipresentasikan oleh Bu Sukmawati Soekarno Putri. Soal Bu Sukmawati mengaku pindah agama dari Islam ke Hindu, silakan. Itu tentu hak beliau, ya. Harus dihargai, harus dihormati, harus diapresiasi keputusan beliau. Malah menurut saya itu jauh lebih baik daripada seolah-olah muslim. Dicatat, didata sebagai muslim, tapi aslinya tidak berakidah sebagaimana muslim. Malah bikin malu dan menghina Islam. Ya, dan itu beberapa kali beliau menunjukkan ketidakpahamannya maupun ketidaksukaannya terhadap syariat Islam. Lah membandingkan syariat dan syari konde, nggak mungkin itu keluar dari pikiran mukmin. Ya, nggak mungkin keluar dari pikiran mukmin beneran ya. Ya, kalau nggak beneran ya dimaklumi ya. Begitu juga membandingkan azan dengan kidung, nggak mungkin keluar dari keyakinan seorang muslim beneran. Sekali lagi, bagi yang muslim beneran, nggak mungkin membandingkan azan dengan kidung. Ya, karena sudah paham itu hal yang berbeda. Itu mungkin yang menjadi ulasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, dan marilah kita sikapi berpindah keyakinan agama Bu Sukmawati sebagai hal yang perlu kita apresiasi, bila perlu kita banggakan ya, supaya ke depan itu ketika
dia menyampaikan narasi-narasi yang dituduhkan kepada Islam, kita sudah paham seperti apa, di posisi mana dia berdiri, ya. Semoga ini menjadi hikmah buat kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.